Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Gus Dovir, Mas Rektor, Pak Budi, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman semua, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu. Dan alhamdulillah. Tetap bagi saya yang paling penting pertemuan kita malam hari ini, silaturahmi kita. Kalau materinya di YouTube banyak lah, jadi tidak harus sibuk dengan materi malam hari ini. Mari kita nikmati kebersamaan kita. Baik, kehadiran saya malam hari ini tentu saja tak lepas dari peran teman-teman dari media, media, Pak Budi dan kawan-kawan. Itu yang beliau yang capek WA saya. Kadang Pak cuekin dari WA-nya malam ini, balasnya besok malam. Kadang lupa balasnya. Tapi alhamdulillah bisa sampai sini juga. Jika Gus Dovir, saya tidak tahu sudah berapa kali tampil gitu sama dengan di Jogja dua kali ya, di UE, di sini jadi kalau di sini baru malam hari ini, tapi di mana-mana sudah sering berpasangan. Jadi kalau meninggal Bu Dovir itu biasanya sama saya Bu Dovir aman kok, enggak masalah. Baik, tentang buku itu, sebenarnya buku Nalar Keilmuan dan Keislaman ini buku yang punya misi untuk menegaskan pada teman-teman semua bahwa kajian agama itu tidak hanya tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, tapi juga bisa menyentuh isu-isu kontemporer. Jadi buku itu kumpulan tulisan kajian Islam yang membahas isu-isu baru. Di situ ada feminisme, bioetik, ada new age, spiritualitas baru, ada beberapa ada toleransi, ada moderasi, ada itu tema-tema hari ini lah sebenarnya ya, untuk menjawab banyak kegelisahan teman-teman di medsos selama ini yang menganggap bahwa kajian agama itu kajian yang terbelakang, besok, masa lalu, tidak ilmiah. Ini kan wacana-wacana ini yang selama ini banyak muncul. Makanya harus lahir buku itu. Meskipun di depan saya awali dengan tema tentang betapa memang tidak mudah membangkitkan semangat keilmuan di dunia Islam. Kalau ada Islam itu ya, konotasinya selalu ke praktek beragamanya, bukan Islam sebagai ilmu. Jadi dan ini memang ikhtiar kita bersama, mungkin termasuk yang Gus Dovir lakukan dengan STF Al-Farabinya, dengan bagian untuk mengangkat citra Islam yang tidak hanya sebagai agama dan ibadahnya, tapi juga sebagai ilmunya, bahwa Islam juga kontribusinya besar untuk peradaban ilmiah. Itu saja sih yang menurut saya jadi misi buku itu. Makanya judulnya Nalar Keilmuan dan Nalar Keislaman. Nanti di bagian awal ada beberapa narasi tentang bagaimana mempertemukan Islam dan ilmu. Itu saja. Cuma saya sebenarnya tertarik judul ini tentang Isra intelektual dan Mi'raj spiritual. Saya ingin menggabungkannya.
mi'raj intelektual. Jadi bagaimana kita dengan intelijensi bisa mengalami mi'raj. Entah kenapa tiba-tiba itu baca judul itu yang terbayang di kepala saya Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan menarik, beliau menurut saya di salah satu konsep beliau ada konsep sejenis mi'raj intelektual. Jadi beliau punya konsep begini, mungkin menarik untuk pelajaran teman-teman di STM. Kalau yang isinya buku dibaca, saya tidak banyak spoiler, nanti teman-teman tidak beli. Silahkan dibeli, nanti dibaca terus ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Saya ingin mengangkat yang bagian mi'raj spiritual itu, mi'raj intelektual itu. Jadi Sunan Kalijogo itu punya beberapa konsep yang berhubungan dengan belajar, yang itu tidak berhenti di tentu saja di ilmu dunia, tapi puncaknya ilmu itu spiritualitas. Yang pertama begini, beliau punya konsep jenjangnya ilmu. Jadi beliau itu menyebut ilmu itu ada hierarkinya. Yang paling rendah ada ilmu namanya kanoman. Kemudian lebih tinggi lagi ada ilmu namanya kanuragan. Lebih tinggi dari kanuragan ada ilmu namanya kadunyan. Ya, jadi bukan kedunyan, kedunyan kalau oleh orang kepanjang mesti bagaimana materialan tadi, materialis kok materialan. Ya, jadi ada kadunyan. Di atas kadunyan ada ilmu kasepuan. Di atas kasepuan puncaknya ada ilmu namanya kasampurna. Ini menurut saya unik karena saya nggak nemu itu di termasuk filosof barat epistemologinya. Kalau August Comte punya yang teologis, metafisik, positif itu bagi saya lebih kompleks konsep beliau ini. Kalau ilmu kanoman itu pengetahuan basic hidup, gimana caranya makan, gimana caranya sopan santun dengan orang. Anak-anak muda, ilmu skill dasar untuk kita hidup itu menyebutnya ilmu kanoman. Jadi ngerti dasar-dasar hidup. Nah, ini level dasar. Insya Allah yang hadir di sini sudah bisa semua. Caranya tidur, caranya makan, caranya apa. Ini cara hidup dasar. Nah, yang penting nanti satu level lagi setelah kanoman, teman-teman harus menguasai kanuragan. Kalau zaman dulu kanuragan itu kesaktian dari Soviet. Sebenarnya kanuragan itu punya skill. Jadi punya kemampuan yang jadi bekalnya hidup. Yang jurusan pendidikan ya nanti kemampuan ngajar. Yang jurusan kedokteran kemampuan mengobati. Kalau jurusan filsafat kemampuan ya. Kesaktiannya anak-anak filsafat yang gitu. Nah, jadi ini namanya kanuragan. Kalian harus punya untuk berkata hidupmu. Tak tahu jurusmu apa, tapi kalau tidak punya, ya kalian akan tergantung pada orang lain. Naik satu level lagi ada ilmu kadunyan. Kadunyan ini ilmu ini sudah mulai matang, sudah mulai bekerja di mana cara hidup berumah tangga, bersosialisasi dengan masyarakat, di mana hidup berbudaya bersama orang lain. Ini ilmu kadunyan, jadi bukan ilmu sekedar mencari harta. Ini urusan dunia ini harus beres. Kalau tidak beres kita tidak bisa naik kelas. Kata di beberapa referensi itu orang yang belum beres di 3 yang pertama termasuk kadunyan, kok tiba-tiba dijujuk yang paling atas, belum bisa kanuragan, belum beres kadunyan, kok terus spiritual misalnya yang sempurna, itu biasanya nanti
Kebalik itu dalam arti agamanya, spiritualitasnya hanya dipakai jalan untuk ngurusi dunia. Padahal dalam Islam kan kebalik, harusnya dunia itu bekal menuju akhirat. Jadi maka kalian harus bereskan ini dulu, bereskan kaduniannya. Setelah itu naik satu level ilmu kesepuhan. Ilmu kesepuhan orang Jawa namanya ilmu tua. Ini sudah isinya etik, moral, kemudian pendalaman sosial, hidup bijaksana. Ini ilmu kesepuhan, ilmu tua. Kebijaksanaan, kearifan filsafat itu ilmu tua. Orang Jawa menyebutnya ilmu kesepuhan. Nah, pada puncaknya ada ilmu kasampurna. Ilmu kasampurna itu nanti ada ilmu ketuhanan, spiritualitas. Biasanya kalau di Jawa itu ada misalnya ilmu Gusti, ada sangkan palang yang Tuhan dan lain sebagainya. Ini istilahnya ilmu kasampurna. Nah, ini ilmu level tertingginya. Biasanya dalam budaya tertentu itu orang itu kalau sudah mulai masuk kasampurna itu mulai menarik diri dari dunia lain. Sudah mulai fokus untuk, kalau kita ya fokus untuk akhirat saja. Baik, ini salah satu contoh bahwa ternyata perjalanan intelektual pun ada mikronya. Jadi ada tangga-tangganya, mulai dari yang paling basic duniawi sampai yang tertinggi, yang disebut ilmu kasampurna. Terus, jadi ini salah satu yang menurut saya menarik dari judul itu. Yang kedua, ini konsepnya beliau juga. Kanjeng Sunan Kalijaga punya konsep urut iku urut. Itu ada ya, urut itu urut, hidup itu nyala. Ini bukan iklan ini ya, listrik overload ya. Jadi hidup itu nyala itu. Mari kita pastikan tujuan akhir hidup kita itu tidak sekedar senangnya saya, suksesnya saya, berhasilnya saya, tapi kemanfaatanku, kontribusiku untuk sekelilingku. Filosofi pertama dari urut iku urut adalah hidup yang bermakna. Dengan apa kita bermakna? Tentu saja dengan ilmu intelektualitas. Tanpa bekal ilmu tidak mungkin kita bisa berkontribusi pada lingkungan sekeliling kita. Tanpa punya bekal ilmu ya sulit kita mau menerangi dengan apa. Cuma syaratnya adalah, nah, istilah urut itu bukan kok seperti lilin yang saya habis kemudian menerangi sekeliling, enggak. Tapi seperti lampu itu dia yang paling terang duluan sebelum kemudian sekelilingnya terang. Itu filosofi urut itu urut. Bereskan dulu dirimu, nyalakan dirimu seterang-terangnya. Kalian tidak perlu capek menerangi sekeliling, otomatis hidupmu menerangi sekeliling. Maka jadilah pinter, sepinter-pinternya, pasti kalian nanti jadi orang bermanfaat. Pak, saya itu ilmu saya tinggi, Pak, tapi kok rasanya kurang manfaat. Ya berarti ilmumu belum tinggi. Ya, kalau kalian, Pak, saya merasa pinter, Pak, tapi kok rasanya kurang berguna. Ya kamu belum pinter berarti. Orang pinter itu dia pasti juga tahu bagaimana menyebarkan, bagaimana berkontribusi dengan ilmunya. Berarti kamu masih harus belajar lagi. Ini teorinya Sokrates kan, ini beliau mesti apa? Kata Sokrates ya, orang baik itu pasti orang pintar. Kok ada orang
pinter tapi tidak baik, ya sebenarnya dia belum pinter. Pak itu loh Pak, ada orang kalau dalam agama ya, orangnya bisa ibadah ya umroh tapi kok korupsi, ya berarti ibadahnya belum beres. Jadi sebenarnya itu kalian tidak usah iri. Oh enak itu Pak bisa umroh, umrohnya paling berapa juta, nanti di sana tobat, padahal korupsinya berapa triliun ya. Katanya antara satu umroh dengan umroh yang lain itu dosanya diampuni, kan itu enak. Okay. Jadi umroh terus korupsi Gus, korupsi triliunan, nah terus umroh lagi, nah dosanya kan hilang. Nah nanti terus korupsi lagi, umroh lagi, dosanya hilang kalkulasinya. Nah itu menghitungnya, cara berpikirnya seperti Socrates tadi, apa benar dia umroh beneran? Di sana kayak pinter tadi, apa benar dia pinter? Kalau dia hidupnya tidak berkontribusi pada sesamanya. Jadi urip iku urup itu sebenarnya yang dituju oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu, jadilah orang berilmu yang dengan ilmu itu bermanfaat bagi sesamamu. Di situ gunanya mungkin kalau di buku itu istilahnya nalar ilmiah. Nalar ilmiah itu ya penting. Jadi mengamalkan agama ya, tapi kalau dasarnya tidak ilmu ya mungkin kita beragamanya agak dangkal. Beragama yang agak dangkal itu kalau dalam filsafat orang sering menyebutnya hanya formalisme saja, formalitas saja. Agama tidak kepegang nilainya. Agama jadi rutinitas saja yang tidak ada rasanya. Kayak teman-teman kalau sholat itu kan otomatis saja, autopilot saja. Utuh ya utuh, sholat ya sholat nih ya buat, tapi pokoknya sholat saja. Ini eman-eman. Eman-emannya itu capeknya sama, kemudian waktu yang terbuang juga sama. Cuma karena kita tidak serius, tidak dapat cahayanya. Jadinya terus kita tidak bisa menerangi. Jadi ini kalimat kedua yang menurut saya dari Kanjeng Sunan Kalijaga berhubungan dengan ilmu. Jadilah orang yang bermakna dengan ilmu. Jadi kalau di teori kebahagiaan itu, orang itu biasanya mengejar 3 jenis kebahagiaan. Yang pertama pleasure, kesenangan, nyari senang. Dianggapnya kalau sudah senang bahagia. Yang kedua good life. Good life itu mengejar kebahagiaan dengan cara berbuat baik. Dan yang ketiga meaningful life. Meaningful life itu hidup yang berguna. Jadi tidak sekedar saya baik, tapi juga berguna. Ini kalau pakai teori ini, jadi orang berguna itu bahagianya jauh lebih panjang. Jadi kalau good life, hidup baik itu ya bahagia lebih panjang daripada senang. Tapi jauh lebih panjang kalau kita meaningful life. Meaningful life itu hidup yang berguna bagi sesamamu. Ya urip itu urup tadi. Misalnya ya, kalian makan enak, itu seneng kan, menyenangkan. Dikasih kopi gratis itu menyenangkan, dikasih itu menyenangkan. Cuma kan senengnya pendek. Pleasure itu senengnya pendek. Jadi seenak-enaknya makan ya sepiring, 2 piring paling sudah. 3 piring apalagi 4 piring muntah kita. Padahal itu tadinya enak. Enaknya berkurang cepat itu kalau pleasure. Tapi kalau good life, capaian hidup yang baik, ini bahagianya jauh lebih panjang. Good life itu misalnya teman-teman bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, itu good life. Itu kan senang. Dibandingkan makan enak, lebih menyenangkan lulus tepat waktu itu. Meskipun ya enggak sepanjang itu, karena manusia itu kan setelah tercapai satu keinginan punya keinginan yang lain. Makanya begitu sudah sumpah lagi, mikir besok mau apa. Ya, apalagi alumni filsafat. Saya dulu begitu lulus S1 Gus filsafat, pulang ke rumah ditanya bapak, lah terus harus ngopo baru lulus itu. Oh itu pertanyaan paling berat itu. Jadi kata bapak saya, ya sudah kalau tidak punya rencana apa-apa ya neng sawah. Wah itu kalimat ke sawah itu mengerikan bagi saya.
Ya teman-teman ngerti sendiri, saya profilnya kayak gini, tidak terbayangkan kan saya ke sawah terus macul gitu ya. Jadi saya harus tahu diri, akhirnya sudahlah saya nekat balik ke Jogja nyari beasiswa. Zaman itu tapi ini padahal baru lulus, itu kan harusnya seneng-seneng, ternyata juga terbatas juga. Beda dengan meaningful life. Meaningful life itu bahagianya jauh lebih panjang. Coba ya, saya lulus S1 itu senang, tapi tidak lama susah. Akan jauh lebih senang kalau bukan saya yang lulus, tapi saya biayai anak saya sampai lulus S1. Itu bahagianya lebih panjang. Kalian bantu teman untuk mencapai sesuatu, itu bahagianya lebih panjang. Nah ini, jadi itu yang disebut meaningful life. Itu yang katakan yang Sunan Kalijaga, urip iku urup. Jadikan target kalian menyala. Jadi kalian hidup yang berkontribusi. Tentu saja teman-teman kan ini hidup di atmosfer keilmuan, ya berkontribusilah dengan ilmu. Terangilah dirimu biar sekelilingmu bisa terang. Baik. Terus ada lagi yang ketiga, yang berhubungan dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini bagi saya tetap juga berhubungan dengan ilmu. Ini sering saya sampaikan di mana-mana kalimat ini. Angeli ananging ora keli. Kalimat lengkapnya, anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Anglaras ilining banyu itu mengikuti aliran air. Angeli itu mengalir. Ananging ora keli, tetapi tidak tenggelam. Jadi teman-teman yang akademisi, teman-teman yang bergelut di bidang ilmu, tentu saja tidak boleh out of date. Harus mengikuti perkembangan, ngerti situasi terkini, biar tidak toleh-toleh. Kalau teman-teman yang akademisi, yang kuliah, yang orang nganggap ilmunya tinggi kok terus ditanya peristiwa ini, apa ya? Oh tidak tahu ya, itu kan apa mungkin menurunkan marwah ilmuwan mau kamu. Opo mahasiswa kok ngomong sering gitu ya, kok tolak-tolak kan sih gitu. Jadi kalian tetap harus angeli, harus ngerti berita, harus update. Ananging ora keli, kalian ndak boleh hanyut tenggelam. Kalian ndak boleh hanya jadi follower. Kalian punya ilmu. Dengan ilmumu kalian harus jadi trendsetter. Di situ yang ananging ora keli. Jadi mewarnai arus tapi tidak larut dalam arus. Itu yang anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Mengalirlah tapi jangan sampai kalian tenggelam. Harus punya prinsip, harus punya idealismemu sendiri, nilai-nilai yang ingin kalian tegakkan, meskipun kalian tetap mengikuti arus, tidak apa-apa. Oke, ada kalimat itu yang terkenal sekali di dalam filsafat itu ya, hanya ikan mati yang terbawa oleh arus. Kalian bukan ikan mati, jadi kalian ikan yang hidup. Bahwa arus membantumu lebih cepat berenang, oke, tapi kalian punya rutemu sendiri. Nah, manfaatkan arus itu untuk mengupgrade kapasitasmu. Baik. Jadi ini nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang berhubungan dengan bahasa saya ya, mi'raj intelektual. Sebenarnya mi'raj spiritual. Kalau mi'raj spiritual teman-teman paham lah sudah. Tapi mi'raj intelektual ini luar biasa. Kalau dalam filsafat Islam ada Ibnu Sina. Ibnu Sina yang punya konsep bahwa orang sampai pada Allah, dekat pada Allah itu jalurnya tidak selalu harus lewat tarekat, lewat rasa,
lewat akal pun bisa. Jadi dengan perenungan-perenungan mendalam tentang Allah, pemahaman kita akan upgrade, paham sekali apa dan bagaimana Allah, dan itu setara yang dilakukan oleh para sufi dengan mencapai ma'rifatnya. Itu jadi jalan ma'rifat melalui filsafat. Kalian kalau bisa seperti Ibnu Sina, alhamdulillah ada di jurusan filsafat. Jadi kalian bisa sampai pada Allah lewat jalur akal. Karena saya sampai detik ini yakin fasilitas apapun yang diberikan oleh Allah pada kita itu sebenarnya bekal kita untuk sampai pada Allah. Karena oleh Allah kita itu diamanati untuk ilaihi roji'un, kembali lagi kepadanya, termasuk akal. Baik, terakhir, biar tidak terlalu aneh, nanti kita dialog saja. Saya khawatir teman-teman ngantuk, karena banyak yang lapor ke saya, Pak, saya senang sekali dengan ngaji filsafat itu, Pak, khususnya sebelum tidur. Iya. Dan di situ saya merasa berjasa besar ya teman-teman. Ya, karena banyak orang sekarang, banyak orang susah tidur, itu berarti pahala saya banyak sekali, membuat teman-teman jadi gampang tidur. Terakhir, tadi Kanjeng Sunan Kalijaga ya, saya tiba-tiba teringat ada dawuh, mungkin bisa dipakai oleh Pak Budi ini nanti untuk ngaji literasi. Ini dawuh dari Kiai Mahfud Termas At-Tirmasi. Jadi beliau bilang begini, santri hari ini kalau tidak pinter itu rugi. Kenapa? Kata beliau ini, kalimatnya menarik Pak Budi. Al-ulum qad jumi'at wal kutub qad tubi'at. Jadi kata beliau, ilmu sudah dikumpulkan dan buku sudah diterbitkan. Kalau kalian tidak pinter, itu eman-eman. Sekarang gampang kalian nyari buku, bahkan Pak Budi malah datang ke sini bawa buku. Kalian tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Maksudnya apa? Sekarang fasilitas belajar itu banyak. Kuncinya tidak di modal atau kapital lagi, tapi ada di habit kalian. Kalian tinggal menguatkan niat, menguatkan azam, insya Allah nanti fasilitas akan datang. Di sekelilingmu ada, tinggal ngupgrade. Dan beliau ngasih ijazah menarik ini. Memang ini diijazahkan oleh siapa saja oleh beliau. Kalimatnya menarik. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Kalimatnya dahsyat ya. Ya Allah, tundukkanlah, taklukkanlah untukku semua kitab-kitab. Jadi biar kita kalau ngaji cepat paham, biar kita bisa menaklukkan buku jenis apapun. Keluarnya mahasiswa filsafat ini kan sebenarnya sama saja. Kalau baca buku tidak paham. Nah, diberi ijazah oleh Kiai Mahfud Termas ini, Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, taklukkan untukku semua kitab-kitab. Nah, insya Allah ini akan membantu niat kita untuk belajar, semakin tekun mendalami ilmu, termasuk memadukan nalar keilmuan dan keislaman, melakukan isra intelektual dan mi'raj spiritual. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk pemanasan kita malam hari ini. Setelah itu mungkin nanti ada waktu kita bisa dialog. Monggo saya kembalikan ke Mas Rektor.